namanya orang Indonesia itu kan ada perasaan tidak enak seandainya bukan dia yang kemudian dipilih, maksudnya bukan AHY. Padahal AHY sudah demikian perhatian dan baiknya kepada Anies Baswedan. Pertanyaannya why? Katanya bakal lebih nyungsep kalau Gatot yang dipilih. Tetapi sekali lagi, apakah iya ya calon wakil presiden itu punya peran yang very powerful untuk menentukan kemenangan? Tentu AHY sangat berharap dialah yang dipilih Anies sebagai calon wakil presiden. Sementara anak buah AHY terus menebarkan ancaman ya, mulai dari Andi Arief dan sekarang ada nama baru yang juga menebarkan ancaman yaitu Eko John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras, mengenai pulang hajinya Anies Rashid Baswedan. Dan kita tahu bahwa kemarin malam ya Anies pulang ke Indonesia dan sebagaimana perginya disambut, kalau perginya diantar oleh AHY dan kalau pulangnya disambut oleh AHY, bukan oleh Yeni Wahid, bukan oleh Gatot Nurmantio, bukan pula oleh Khofifah Indar Parawansa, nama-nama yang juga disebut berpeluang menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Apakah penyambutan tersebut membuat Anies Baswedan tambah pusing? Menurut saya ya mungkin saja karena namanya orang Indonesia itu kan ada perasaan tidak enak seandainya bukan dia yang kemudian dipilih, maksudnya bukan AHY. Padahal AHY sudah demikian perhatian dan baiknya kepada Anies Baswedan. Walaupun saya mengatakan dalam politik itu no freelance, tidak ada makan siang yang gratis ya, semuanya pasti ada maksudnya dan itu ya dalam kadar tertentu sah-sah saja ya, sah-sah saja bersikap demikian AHY ya, yaitu berharap bahwa dialah yang akan dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tetapi apakah akan demikian adanya? Ya tentu kita harus melihat ya, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan segera selesai setelah pulang dari naik haji ini ya, apakah mendapatkan sebuah isyarat yang kuat untuk menunjuk wakil presidennya atau tidak. Tapi yang jelas Sobat Era sekalian, ya kalau kita lihat gerak-gerik, kedekatan, komunikasi, intensitas, dan lain sebagainya, bisa jadi yang namanya AHY adalah yang terdepan. Tapi soalnya adalah bagaimana kalau the last akhirnya bukan AHY yang ditunjuk oleh oleh Anies Baswedan. Apalagi ada rumor yang mengatakan bahwa
SBY ya sudah menyertui, sudah merestui ya Gatot Nurmantio. Pro dan kontra pasti akan berdatangan, tetapi sekali lagi memang kita harus lihat apakah nanti kalau seandainya tidak terpilih, Demokrat dan SBY serta AHY cukup legowo atau tidak. Karena misalnya kalau dikatakan kepada kader Demokrat, ini ada kader Demokrat yang mengatakan sebut lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies Baswedan. Pertanyaannya why? Katanya bakal lebih nyungsep kalau Gatot yang dipilih. Tetapi sekali lagi, apakah iya ya calon wakil presiden itu punya peran yang very powerful untuk menentukan kemenangan? Karena survei SMRC mengatakan enggak, walaupun survei sendiri kadang-kadang kita merasa problematik, sering tidak masuk akal, sering seperti ada desain tertentu, tetapi ya sebagai referensi kita sebutkan saja baiknya seperti itu. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan beberapa berita ya. Ini Anies tiba di tanah air usai pergi haji disambut AHY dan relawan memang memenuhi terminal kedatangan Anies Baswedan ya. Kemudian ada juga AHY berharap Anies deklarasikan bacawa pres sepulangnya dari tanah suci. Coba kita bacakan dua berita ini ya. Dan juga ini ada kader Demokrat yang mengatakan lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio. Jadi kalau sudah main ancam-ancaman begini ya nggak mudah jadinya ya sahabat era sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Anies tiba di tanah air usai pergi haji disambut AHY dan relawan. Baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan tiba di tanah air ya kemarin ya. Rabu 12 Juli dini hari usai melaksanakan prosesi ibadah haji. Anies terlihat keluar dari pintu 1 Terminal 3 penerbangan internasional Suta pada pukul 01.43 WIB. Ia keluar dengan mengenakan baju koko berwarna biru dengan songkok berwarna hitam bersama istrinya Ferry Farhati. Jadi kalau hitungannya pukul 1.43 tanggal 12 Juli di Vienna ini belum nyampe. Belum nyampe, tapi kalau di Jakarta sudah nyampe ya. Kedatangan Anies disambut Ketua Umum Demokrat AHY dengan pelukan dan jabatan tangan. Selain itu ratusan relawan dari berbagai simpul juga ikut menyambut. Kalau RH ya cukuplah apa istilahnya ya, kita kirimkan doa ya. Oke, Anies Presiden teriak para relawan mengiringi kedatangan Anies. Anies Baswedan telah usai menjalankan prosesi ibadah haji. Dia berangkat dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada Selasa pagi waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV826. Tahun ini Anies beserta rombongan keluarga melaksanakan ibadah haji sejak 22 Juni 2023. Lumayan juga ya. Selain melakukan ibadah haji, ex-gubernur DKI Jakarta ini melakukan berbagai kunjungan dan ziarah di Tanah Suci. Mulai menghadiri undangan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud di Istana Mina, bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, bersilaturahmi dengan pimpinan Masjid Nabawi, mengunjungi Museum Rasulullah di Madinah, mendaki Jabal Nur dan napak tilas di Gua Hira. Kemudian berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke makam Al-Ma'la, di mana salah satunya juga berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair dan para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, serta berziarah ke makam syuhada perang Uhud. Jadi sahabat sekalian, melihat daftar kunjungannya ini ya tidak mungkin kalau dia tidak spesial. Saya terakhir kali naik bukan haji tapi umroh ke awal tahun ini, ya mana bisa kita misalnya masuk ke pemakaman ya, karena ya penjagaannya luar biasa. Kalau Anies sebaliknya, dia dijaga, dia dijaga juga, tapi bukan
bukan tempat yang dijaga tapi Aniesnya yang dijaga. Kalau kita kan tempat-tempat yang ingin kita tengok yang dijaga. Dan tentu orang atau siapapun menunggu kejutan-kejutan dari Anies sepulangnya dari Tanah Suci ini. Kita berharap Anies sudah menyelesaikan satu PR yang menurut saya memang agak membebaninya, yaitu menunjuk calon wakil presiden. Dalam kesempatan ini AHY sepertinya memarking terus, mepet terus dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa bukan tidak mungkin justru calon lain yang terpilih ya. Dan dalam politik kita tahu no freelance, tidak ada makan siang yang gratis, semuanya pasti ada maksud. Tentu AHY sangat berharap dialah yang dipilih Anies sebagai calon wakil presiden. Sementara anak buah AHY terus menebarkan ancaman ya, mulai dari Andi Arief dan sekarang ada nama baru yang juga menebarkan ancaman, yaitu Eko Jones. Eko Jones mengatakan lebih baik keluar dari koalisi kalau Gatot Nurmantio yang menjadi calon wakil presiden. Pertanyaannya kenapa? Apakah Gatot Nurmantio hina? Apakah tidak lebih baik dari AHY atau bagaimana? Kalau kita lihat komentarnya ya, dia mengatakan bakal nyungsep. Jadi dia cerita atau dia berpikir tentang elektabilitas. Jadi bahwa elektabilitas Gatot Nurmantio pastinya dianggap tidak sehebat AHY, sehingga kalau Gatot Nurmantio yang ditunjuk menjadi wakil presiden Anies Baswedan, maka elektabilitas Anies bakal nyungsep. Itu kalau faktor wakil presiden menjadi determinan atau menambah daya gedor. Tapi kalau seandainya wakil presiden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara calon presiden, maka sesungguhnya peran wakil presiden barangkali justru peran-peran selain menambah suara yang dibutuhkan. Dan yang paling penting bagi Anies Baswedan adalah memastikan bahwa state aparatus baik sipil maupun militer itu bertindak netral dan tidak menjadi bagian dari tim kemenangan pasangan siapapun, termasuk pasangan yang di-endorse atau yang direstui atau yang didorong agar menang oleh Presiden Joko Widodo ya. Dan AHY rupanya berharap Anies deklarasikan bacawa pres, dan ini strategi ini saya pernah dengar langsung dari Surya Paloh ketika sempat bertemu. Surya Paloh termasuk orang yang tidak menginginkan bahwa calon wakil presiden ini cepat-cepat diumumkan. Dia inginnya ya sudahlah, katanya kita lihat, perhatikanlah dulu siapa calon lawan. Ya, kalau lawan misalnya pasangannya A dan B atau X dan Y, maka penawarnya barangkali bisa diberikan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Let's say begini, saudara sekalian, menguat di Ganjar Pranowo ya, ada relawan yang mulai mengusung Andika untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Kalau Andika yang mantan Panglima TNI menjadi calon wakil presiden, kira-kira siapa yang paling cocok untuk menghadapi itu? Apakah AHY, apakah Yeni Wahid, apakah Hovifah, apakah Gatot Nurmantio? Jadi sekali lagi sebagai seorang relawan ya, sebagai seorang pengamat yang condong kepada Anies Baswedan, ya saya berpikir bahwa ya harusnya yang bisa memberikan peluang kemenangan, dan peluangan kemenangan itu harus dengan penghitungan yang cermat ya, karena menang itu kan tidak hanya soal nambah suara tapi juga bagaimana menjaga suara. Oke, coba kita bacakan inilah.com ya. Ketua Umum Partai Demokrat AHY berharap sepulangnya bakal calon presiden Anies Baswedan ke tanah air dari ibadah haji, KPP bisa segera mengumumkan sosok bakal calon wakil presiden. Kelihatan sekali ya kalau AHY membutuhkan kepastian. Meski begitu, AHY menekankan harapan ini hanya sekadar anjuran, bukan paksaan untuk mendesak Anies. Sebab sudah kesepakatan koalisi bahwa urusan bacawa pres penuhnya ada di tangan ex-gubernur DKI Jakarta itu.
Saatnya menetapkan dan mendeklarasikan siapa yang akan menjadi cawapres secara terbuka, kata AHY. AHY menegaskan siapapun yang dipilih Anies sebagai pendampingnya dipastikan bisa membawa kemenangan terbaik untuk koalisi oposisi pemerintah itu. Baik sukses dalam perjuangan karena ini perjuangan besar, ujar AHY. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ia yakin Anies akan cermat dalam memilih pasangan untuk di pertarungan Pilpres 2024 karena dalam kontestasi tersebut dibutuhkan pasangan yang serasi dan saling melengkapi. Pasangan yang bisa mempersatukan energi besar untuk perubahan, ucap dia. Diketahui AHY berada di Bandara Suta dalam rangka menyambut kedatangan Anies. Putra sulung SBY tersebut tiba di lokasi pada pukul 00.44 mengenakan kemeja warna biru dan celana hitam. Kehadirannya langsung menarik perhatian para relawan yang sudah ada dari sejak malam menanti kedatangan Anies. Suami Anissa Pohan itu disambut gembira, cawapres kita ganteng banget, peki para relawan. Makin. Jadi saudara sekalian, ya, di antara para relawan sendiri memang ada favoritisme. Ada yang favorit ke Gatot, ada yang favorit ke NU, ada yang favorit ke AHY juga. Ya itu dinamika, ya, dalam politik itu kita tidak mungkin membebek untuk semua hal, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang tentu kita harus bersuara. Dan jangan lupa kita adalah pemilik sah kedaulatan negeri ini karena kita adalah rakyat Indonesia. Jadi berhak juga kita cawe-cawe. Nah, kalau ini cawe-cawe benar definisinya terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden, baik dari kubu Anies Baswedan maupun kubu lain, karena kita ingin adalah pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya katakan negara kita tidak hanya menyongsong atau menuju kesejahteraan, tapi keadilan. Not only a welfare state, but also justice state. Ya, jadi negara adil makmur sebenarnya ketika era Orde Baru dulu, ya. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Itu yang pernah diucapkan kalau tidak salah Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma ketika didapuk menjadi Wakil Presiden dari Soeharto. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini, ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah ada yang bergabung, sudah banyak yang bergabung, ya. Oke. Iyalah sah aja orang beliau yang punya sobekan tiket dan elektabilitas tinggi. Oke. Kemudian sepertinya Pak Anies harus milih AHY jadi cawapresnya Om RH. Apalagi kemarin grup people power yang tanda kutip pendukung Pak Anies kelihatan gagal menarik people benaran alias rakyat ikut demo. Oke. Relawan di airport itu bawaan AHY Om RH. Allahu Akbar. I don't know exactly, ya. Soal bawa-membawa, ya. Mas Anies calon presiden sedangkan cawapresnya boleh AHY atau GN atau YW atau KIF, ya. YW itu bukan Yunarto Wijaya tapi Yeni Wahid, ya. Kemudian kalau sampai dengan Jenderal Gatot pakai langsung kocar kacir. Maksudnya apa, ya? Kader Demokrat kudu legowo, serain aja semuanya ke Anies, siapapun yang terpilih jadi cawapresnya jangan ego. Setelah vonis rumput JIS tak standar FIFA yang harus ganti total, sekarang ET berencana untuk semua atap JIS diganti total supaya sinar bisa masuk 8 jam. Kok sebegitunya, ya, mau menghancurkan karya ABW. Luar biasa, ya. Mau pakai JIS tapi malu-malu kucing dan biar terlihat bahwa bukan karya Anies, maka ya dibongkar-bongkar dulu lah biar jejak Anies hilang, lalu nanti diresmikan kembali oleh Presiden Jokowi sebagai karya anak bangsa istana, kira-kira begitu, ya. Refli kini jadi provokator juga, ya, sambil ketawa. Enggak, saya enggak jadi saya tidak memprovokasi. Saya, ya, berwacana soal sosok yang terbaik menjadi pendamping Anies Baswedan.
Ya, karena itu menu yang tersediakan sepertinya baru hanya 4 macam inilah, yaitu AHY, kemudian Gatot Nurmantio, kemudian Khofifah Indar Parawansa, dan Yeni Wahid. Abjad itu menggambarkan prioritas sebenarnya kalau kita mau lihat ya. Jadi prioritas pertama itu adalah AHY, it could be possible. Prioritas kedua mungkin sekarang sudah menjadi Gatot Nurmantio, bukan Khofifah Indar Parawansa lagi ya. Dan yang ketiga Khofifah, dan yang keempat kuda hitam Yeni Wahid. Nah, pertanyaannya siapa yang akan dipilih ya? It is not our capacity to decide. Yang harus mendecide adalah Anies Baswedan. Dan siapapun yang diputuskan Anies Baswedan, kita harus legowo untuk mendukungnya. Jadi diskusi atau wacana atau berdiskusi seperti ini itu penting sebelum keputusan diambil. Kalau keputusan sudah diambil ya sudah. Kalau Anda setuju, Anda terus ya mendukung Anies. Kalau Anda tidak setuju, Anda cabut. Tapi kalau Partai Demokrat yang cabut, dipastikan koalisi akan bubar. Itu ya persoalannya ya. Karena itu kalau seandainya Demokrat menggunakan power itu untuk mendudukkan AHY, maka ya itu makin menunjukkan bahwa jemputan dan anteran ya Anies pergi dan pulang haji itu tidak genuine artinya, karena tentu punya maksud agar Anies itu bisa memilih AHY. Karena itu AHY menerapkan bukan zona marking lagi, tapi man to man marking seperti pertahanan di sepak bola ya, begitu. Atau kalau kita perspektifnya serangan, ya ini yang namanya bukan catenaccio ya, bukan pertahanan, tetapi serangan yang di total football yang diciptakan Rinus Michels, pelatih Belanda yang legendaris, membawa Belanda runner up Piala Dunia dan juara Eropa tahun 1988. Gatot bagus, AHY juga bagus. Aku berharap RH juga realistis keberadaan Demokrat di koalisi. Jangan menggiring opini, jadi aneh mendengar statement RH jadi zigzag. Ya, ini pastilah pendukung AHY. Takut benar kalau seandainya Demokrat kemudian atau AHY tidak menjadi calon wakil presiden. Jadi saudara sekalian, kita ini adalah orang yang mendorong demokrasi, not only figur, tetapi bagaimana mendorong demokrasi. Dan demokrasi itu ya harus dengan wacana. Jadi kita berwacana. Jadi kalau misalnya Anda mendukung AHY, ya jangan baper ya. Kalau Anda pendukung Gatot Nurmantio, jangan baper juga. Yeni Wahid jangan baper juga. Kemukakanlah semua perspektif, put everything on the table. Nanti biarkan Anies Baswedan yang akan menyelesaikan semua itu. Dan kita kalau sudah diputuskan oleh Anies, ikut saja sami'na wa ata'na. Tetapi sebelum diputuskan, maka semuanya terbuka kemungkinannya. Ya, apalagi di antara sobat RH sekalian juga pro dan kontra juga. Saya lebih setuju kalau Pak Gatot jadi Menhan saat Pak Anies Baswedan jadi presiden, kata Yuli Irmawati. Kemudian ada juga bilang, sorry Om RH, Pak Gatot ketuaan. Ya tidak apa-apa juga kalau memang ketuaan ya. Tapi yang jelas beliau tidak lebih tua dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Aku dari Partai Umat untuk Pilpres saat ini aku dukung AHY, tidak seperti statement RH yang zigzag alias pelin-pelan. Aku percaya AHY berani juga lawan PKI. Ini lucu juga SFC TV ini ya. saya sengaja bikin zigzag. Kenapa? Why? Begini saudara sekalian ya. Sebagai orang yang tentu berharap Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan, tentu kita ingin calon wakil presiden yang terbaik, yang workable. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah AHY adalah jawabannya? Kan gitu. Kalau saya mau jujur, dalam hati kecil saya belum ada sosok yang menjadi jawaban itu. Karena dua yang dibutuhkan, menambah suara dan harus juga mampu punya jaringan untuk mengamankan suara. Maka pertanyaannya adalah, apakah AHY akan menambah suara? Apakah Gatot akan menambah suara? Ataukah bahkan Yeni Wahid akan menambah suara? Apakah Hovifah akan menambah suara? Sebaliknya, apakah AHY mampu memberikan efek pengamanan suara? Demikian juga Gatot Nurmantio, Yeni Wahid, dan Hovifah. Jadi nggak boleh baper. Jadi kenapa Anda harus takut sekali ya? Kalau Anies misalnya bakal memilih Gatot, ya kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau bakal memilih AHY, kita ucapkan Alhamdulillah pula. Kalau memilih Hovifah dan Yeni, Alhamdulillah pula. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah Anies mendapatkan semacam insight, ya, semacam penerangan selama menunaikan ibadah haji, dan kemudian doanya makbul untuk mencari calon wakil presiden terbaik demi kemenangannya. Toh bagi kita kan sebenarnya bukan soal siapa cawapresnya, tapi apakah Anies mampu memenangkan pertarungan atau tidak. Begitu ya. Jadi jadi aneh sekali ya. Gara-gara kita punya favoritism susah juga ya. Jadi saya tidak ada persoalan siapapun yang dipilih Anies. Persoalan terbesar saya dalam pilpres ini adalah bukan soal wakil presiden. Persoalan terbesar saya adalah kalau seandainya prinsip-prinsip demokrasi, good governance, clean government itu tidak dihargai atau tidak dihormati. Makanya saya kritik keras cawe-cawenya Presiden Jokowi, ya, merusak demokrasi. Saya kritik keras upaya Erick Thohir dengan kemampuan finansial, bahkan penggunaan fasilitas negara untuk masuk slot sebagai capres atau minimal cawapres misalnya. Saya kritik keras misalnya Prabowo yang terlihat tidak percaya diri, bahwa seolah-olah hanya bisa menang kalau mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi. Karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi di mana suara rakyat itulah yang kemudian diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres, bukan rekayasa atau hal-hal yang terkait dengan kekuasaan yang membackup atau mendorong atau menyokong calon presiden tertentu agar menang dalam pertarungan. Sahabat RS sekalian, itu saja ya. Silakan dibaca lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.